Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi untuk semua kita yang ada di gereja. Haleluya. Yang ada di atas dan di bawah, Tuhan memberkati. Demikian juga yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan, kita membahas tentang Lukas. Ini bagian yang terakhir dari kitab Lukas. Saudara-saudara, kita sudah membahas bagaimana Lukas itu melayani Tuhan dengan setia, dan kemudian dia menjadi penulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana Lukas menyikapi tentang peperangan rohani. Lukas secara khusus menulis bagaimana Yesus itu berperang dengan iblis. Dan kita akan belajar bagaimana firman Tuhan tentang peperangan rohani ini dapat mengubahkan kehidupan kita, sekaligus juga menjadi pemenang saat kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita membuka Lukas pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan saudara akan membaca bersama dengan saya ayat-ayat ini. Lukas pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Haleluya. Saudara yang sudah dapat ayat ini, mari katakan amin. Haleluya. Yang belum, saya tunggu. Lukas pasal 4, ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-13. Haleluya. Saya lagi, yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ia lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah pencobaan Tuhan Yesus ya, yang dialami dalam kehidupannya yang dilakukan oleh si iblis. Tetapi menarik saudara-saudara, yang dilakukan oleh si iblis itu pada saat Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ayat pertama katakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Setelah dia dibaptiskan di sungai Yordan, lalu dia penuh dengan Roh Kudus, di situ ternyata dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kepenuhan Roh Kudus, dan saudara merindukan kepenuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus dicurahkan. Ya, banyak orang berhari-hari menanti datangnya Roh Kudus, berdoa, dan apa yang terjadi saudara-saudara? Roh Kudus datang menguasai kita. Yang meminta kepada Bapa, Roh Kudus akan diberikan kepadanya. Tetapi sadar atau tidak, suka atau tidak, maka kita yang penuh dengan Roh Kudus harus bersiap untuk menerima apa? Pencobaan. Seperti Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dia mengalami pencobaan oleh si iblis. Nah, bagi saya dan saudara yang punya Roh Kudus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, harus bersiap pula menghadapi namanya pencobaan. Saudara, banyak orang tidak menyadari adanya pencobaan itu. Dia berpikir kalau Tuhan di pihakku, aku sudah punya Roh Kudus, aku sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka semua setan akan pergi dariku. Salah, saudara. Justru
Yesus yang punya Roh Kudus, ada kepenuhan Roh Kudus dalam dirinya, dibawa si iblis ke padang gurun untuk dicobai. Dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Nah, demikian kita yang penuh dengan Roh Kudus harus bersiap bahwa nanti akan ada pencobaan, bahwa nanti akan ada ujian. Saudara, jangan heran kalau saudara yang sudah berapi-api melayani Tuhan, saudara yang punya Roh Kudus, saudara sudah merasakan kepenuhan Roh Kudus, ada sukacita dalam Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Tiba-tiba saudara diserang dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Saudara ditekan, saudara dihina, saudara dianiaya, saudara melakukan apa saja, dibully. Saudara, itu namanya apa? Pencobaan datang, ya. Dan Yesus 3 kali saudara mengalami hal itu. Jadi kita lihat kalau Yesus saja 3 kali mengalami pencobaan, apalagi saya dan saudara oleh si iblis itu, ya. Jadi kita jangan merasa kaget kira-kira, oh saya ini kan sudah punya Roh Kudus, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, maka si iblis jauh daripada saya. Saudara, saya mau kasih tahu, jangan kita kaget kalau dia datang untuk mencobai kita. Dia datang untuk menganiaya kita, menipu kita. Jangan kaget. Kita harus bercermin dari Yesus yang dicobai oleh si iblis karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dari saat itulah kita belajar, ya, apa yang Yesus lakukan untuk mengalahkan si iblis. Kita belajar hari ini untuk bisa mengalahkan dia juga pada saat si iblis itu mencobai kita. Kita lihat sama-sama, Yesus itu dicobai oleh si iblis dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ada 3 hal yang dicobai si iblis dalam kehidupannya. Yang pertama apa? Si iblis mau Yesus mengubah batu menjadi roti. Ini pencobaan yang pertama. Saudara bisa melihat di situ di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Engkau lapar Yesus, cobalah engkau ubah batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus melawan si iblis itu dengan apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus dicobai dari soal apa? Kebutuhan primernya, makanannya. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang dicobai dari makanannya. Dan kalau saudara mau lihat, ya, banyak orang, saudara, mau melakukan apa saja asalkan dia memiliki makanan, saudara. Banyak orang mau membunuh asal dia itu memiliki makanan. Banyak orang mau menipu, mau mencuri asalkan dia mendapatkan makanan. Dan ini salah sekali, ya. Dan Yesus mengalami pencobaan itu dan Yesus menang atas pencobaan tersebut. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari makanan saja, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Nah, hari-hari ini saudara-saudara yang ada di gereja, yang ada di rumah, kalau saudara mengalami ujian, pencobaan berkaitan dengan makanan, saudara-saudara jangan kalah dengan pencobaan itu, lalu saudara mengambil makanan itu dan melupakan Tuhan. Saudara mengambil pekerjaan dan melupakan Tuhan. Saudara melakukan karya usaha dan kemudian saudara meninggalkan pelayanan kepada Tuhan. Ini salah sama sekali. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan demi seporsi nasi. Saudara. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang anak sulung yang gara-gara makanan, ya, dia melepaskan hak kesulungannya dan kemudian ketika dia mau mengambil kembali, dia meminta nggak dapat. Meskipun dia mau menangis, tidak bisa sama sekali mendapatkan haknya lagi karena dia sudah tukar dengan sepiring makanan. Jangan sampai hanya karena makanan kita menjual iman kita. Jangan sampai hanya karena makanan kita menukar Yesus. Jangan sampai hanya karena seporsi makanan, seporsi minuman, ya, kita segelas minuman kita menukar iman percaya kita kepada Tuhan. Dan banyak orang, saudara-saudara, hari-hari ini menggadaikan imannya oleh karena kesulitan ekonomi di mana-mana, oleh karena kesulitan pekerjaan dan sebagainya, menukar, saudara, iman percaya kepada Tuhan dengan apa? Dengan seporsi makanan. Saudara percaya kepada saya, percaya kepada firman Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman
Minta Tuhan berfirman kepada saudara. Dan ketika Tuhan berfirman, saudara pegang bahwa tak ada yang mustahil dan akan terjadi bagi saudara. Bahwa Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan bahwa Tuhan dapat membawa berkat pertolongan kepada saudara jauh lebih besar daripada yang dapat saudara pikirkan. Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin saudara. Amin. Demikian saudara, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia adalah Allah Yehova Yire. Tanamkan baik-baik. Meskipun saudara tidak punya apa-apa, meskipun saudara kelihatannya susah, tetapi jangan tukar iman saudara dengan apapun yang ditawarkan oleh si iblis. Jangan tukarkan Yesusmu dengan apapun yang ditawarkan oleh si setan. Karena itu akan membawa malapetaka dalam hidup saudara. Saya menonton di suatu YouTube ada seorang bapak. Dia sudah percaya kepada Yesus. Dan kemudian dia ditawarkan. Kamu kan percaya Yesus karena kamu dapat makanan. Kamu dapat minuman dari orang Kristen. Tapi dia bilang bukan. Ya, enggak apa-apa, kamu kembali saja ke agamamu yang lama dan kami akan mencukupi, kami akan beri rumah, kami akan beri mobil kepada kamu, kami akan kasih uang banyak sama kamu. Tapi dia bilang tidak, saya tidak memenukar iman saya tidak memenukar keselamatan yang sudah saya terima daripada Tuhan dan saya mau tetap mengiring Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sama-sama katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian orang tersebut tetap mempertahankan iman. Dan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Beberapa waktu yang lalu begitu saya masih kerja, saudara. Dan kemudian di tempat pekerjaan itu ada banyak sekali persoalan. Sehingga saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Untuk resign dari tempat pekerjaan saya. Dan begitu saya memutuskan untuk resign dari tempat pekerjaan saya berpikir, kalau saya tidak kerja, kalau saya tidak melanjutkan pekerjaan itu, nanti bagaimana? Siapa yang kasih makan saya? Istri, anak-anak saya. Apalagi waktu itu anak-anak masih kecil, ya, masih balita, ya, saudara membutuhkan makanan, susu, ya. Siapa yang kasih makan? Tapi saya dikuatkan dengan ayat ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang memberi kita makanan, yang memberi kita minuman susu untuk anak-anak kita bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Kalau kita bersandar kepada manusia, kepada roti manusia, saudara, kita menjadi orang yang terkutuk. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang memberkatiku, Engkaulah yang memberikan aku pekerjaan ini, maka aku percaya Engkau menyediakan segala keperluanku. Dan apa yang tidak diberikan manusia, Tuhan berikan kepadaku. Haleluya saudara. Ini harus menjadi iman kita, dasar kita. Meskipun orang lain tidak mempekerjakan kita, tetapi Tuhan yang akan memberkati kita. Meskipun kita tidak punya apa-apa, tetapi firman Tuhan itulah yang akan menyediakan segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Ini menjadi iman. Dan kemudian ketika saya keluar dari tempat pekerjaan itu, ternyata Tuhan menyediakan tempat pekerjaan yang lebih baik, ya, dengan gaji yang lebih baik. Kenapa? Karena semuanya adalah campur tangan Tuhan. Nah, yang kedua, kita lihat pencobaan yang kedua yang dialami oleh Yesus adalah ketika si iblis itu membawa dia ke atas bubungan bait Allah, ke atas gunung yang tinggi, dan kemudian Yesus itu ditawarkan ke tempat yang tinggi itu, ditawarkan, lihatlah semua yang ada di bawah, ya, itu akan aku berikan kepadamu karena semuanya sudah diserahkan kepadaku, kata si iblis. Dan saudara-saudara tahu bahwa memang iblis itu diserahkan, segala yang ada di dalam dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. Kenapa saudara? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan iblis itu berkata yang sebenarnya. Jadi dia berkata, semuanya aku berikan kepadamu Yesus, asal engkau menyembah aku, asal engkau ikuti kemauanku, kata si iblis, maka aku akan serahkan kekayaan, kemuliaan kepada kamu, semuanya akan aku berikan kepadamu. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus menyembah, bukan kepada
engkau, bukan kepada kamu iblis kami menyembah, tetapi hanya kepada Tuhan Allah. Haleluya. Saudara, saya menonton suatu film, ada seorang anak perempuan, anak gadis ya yang lagi kuliah dan dia kesulitan keuangan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang yang menawarkan uang kepada dia. Asal kamu menjadi istriku yang kedua, katanya nanti aku kasih uang, ya saudara ya. Lalu dia mulai kasih uang, kasih mobil, ya kasih perhiasan, dan perempuan ini, ya anak gadis ini mau dijadikan istri yang kedua, ya saudara. Tetapi ya saudara, apa yang terjadi setelah 3 tahun berlalu, ya saudara, orang tersebut meminta kembali, ya balikin. Kenapa? Gara-gara ya saudara, ini anak perempuan mau pergi beribadah kepada gereja di gereja. Dan ini laki-laki berkata, jangan, kamu tidak boleh beribadah kepada Tuhan, kamu harus datang ke sini. Oh, si anak ini tetap beribadah ke gereja. Dan akhirnya jadi berantem. Dan akhirnya si laki-laki itu berkata, kalau begitu kembalikan semuanya, saudara ya. Dia minta kembali rumah, mobil, semuanya harta dibalikin. Dan apa yang terjadi seperti ini, ya saudara, banyak orang menukar kebebasannya, kemerdekaannya dalam Tuhan hanya dengan harta dan dengan kemuliaan. Tetapi saudara, Yesus berkata, ada tertulis, hanya kepada Tuhan kita harus menyembah. Dan anak perempuan itu sangat sedih sekali karena memang dia mengambil keputusan yang salah. Tetapi Tuhan membelanya, melepaskan dia dari jerat dosa. Dan akhirnya saudara, dia bersuka cita karena sudah terlepas dari ikatan dosa itu. Nah, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hari-hari ini saudara, banyak orang terikat dengan hal-hal duniawi, terikat dengan game, terikat dengan handphone, terikat dengan segala sesuatu dalam dunia ini. Sehingga saudara lupa untuk beribadah, lupa untuk berdoa, lupa untuk menyembah Tuhan, lupa untuk meninggikan Tuhan. Tetapi ini tidak terjadi di gereja kita. Haleluya, saudara. Ini tidak terjadi bagi saudara, baik yang ada di gereja ini maupun yang di rumah. Saudara semua, kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Buktinya saudara ada di tempat ini, beribadah memuliakan Tuhan. Buktinya saudara ada di depan layar TV saudara atau handphone saudara mengikuti firman Tuhan hari ini. Ini berarti kita semua adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Orang-orang yang meninggikan Tuhan Allah kita yang luar biasa, saudara. Karena apa? Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kalau kita mencari orang, kita mencari siapapun untuk menolong kita, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita tidak akan kecewa, saudara. Jadi semakin kita ada persoalan, semakin kita mencari Tuhan. Semakin kita ada masalah, semakin kita cari Tuhan. Semakin kita diliputi oleh tekanan kiri, kanan, atas, bawah, ya, atau apapun, siapapun yang menekan atau mengganggu kita, mencobai kita, semakin kita menyembah Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, saudara. Ini adalah merupakan sebuah perintah bagi kita bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain. Dunia menawarkan kepada kita jalan keluar. Oh, kalau kamu mau sembuh, pergi saja kepada dukun ini. Kalau kamu mau berhasil, pakai saja susuk ini, pakai saja ini, pakai saja itu. Ya, saudara, ini adalah merupakan penyembahan kepada ilah lain, kepada Allah lain. Tetapi kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Jangan sampai tergoda, saudara. Jangan sampai kita ditipu oleh si iblis. Dan dia kemudian, saudara-saudara, menguasai kehidupan kita. Ada orang yang mau menjadi orang yang berkuasa. Dan kemudian mereka menukar kemerdekaannya dengan kekuasaan, dengan kedudukan, dengan kemuliaan. Padahal semua yang ada dalam dunia ini adalah sementara. Saudara, dan hanya Tuhanlah yang dapat menolong dan menyelamatkan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Ini pencobaan yang kedua. Jangan kita tukar tahta ataupun kekuasaan itu dengan Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Kita akan menyesal. Baru-baru ini saya pernah mendengar di YouTube, ya, ada seorang yang sudah menjadi anak Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, dan dia tukar, saudara, imannya hanya dengan posisi kedudukan.
di sebuah sebuah kedudukan di pegawai negeri, saudara. Dia tukar imannya hanya untuk dapat posisi di situ. Dan apa yang terjadi setelah dia duduk di tempat tersebut, ternyata saudara, dia terjerat korupsi. Dan begitu terjerat korupsi, barang-barangnya disita, dianya masuk penjara, saudara. Dan di penjara dia menyesal, mengapa saya menukar iman saya hanya dengan posisi kedudukan ini. Dan apa yang terjadi, dia minta ampun kepada Tuhan dan kemudian dia bertobat. Dia sadar bahwa tidak boleh menyembah Tuhan Allah yang lain. Dia sudah menyembah posisi kedudukan. Dia menggantikan Yesus dengan kedudukan. Supaya dia bisa duduk di posisi di kursi itu. Dia tukar Tuhan, padahal dia adalah orang yang sudah melayani Tuhan. Dan saat itu saudara, dia menyesal. Dia kembali kepada Tuhan tetapi sudah di penjara. Ya, tunggu waktu bertahun-tahun baru kemudian dia bisa bebas dari situ. Nah, jadi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu hanya menyembah Tuhan Allah. Yaitu apa? Kita melakukan kebenaran firman Allah. Yaitu apa? Lukas melihat di sini bahwa Yesus mengajari supaya hanya kepada Tuhan mereka menyembah. Dan ini menjadi pegangan Lukas. Ya, Lukas sendiri kita tahu bersama-sama adalah seorang yang mengikuti Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilan sampai ke Roma. Bahkan dalam pembenjaraan Paulus di Roma, Lukas menyertai dia. Dan saudara tahu di kota Roma itu orang-orang Kristen dipaksa untuk menyembah kaisar. Dipaksa untuk menyembah dewa orang Romawi, saudara. Dan Lukas berkata di sini, dia ingat perkataan Yesus bahwa hanya kepada Tuhan Allah kita menyembah. Dan dia menulis di dalam kitab ini, kalau kita ditawarkan untuk menyembah dewa lain, dewi lain, ataupun Allah yang lain yang bukan Tuhan, kita harus tolak. Karena inilah pencobaan yang dialami Yesus dan dia keluar sebagai pemenang. Nah, kita lihat sama-sama yang ketiga, pencobaan yang ketiga yang dialami oleh Yesus di padang gurun adalah di mana Yesus itu ditawarkan untuk menjatuhkan diri, saudara. Di situ dikatakan, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi engkau. Jatuhkan dirimu ke bawah. Ini maksudnya apa? Lakukan, saudara. Lakukan saja apa yang engkau mau, nanti Tuhan tolong. Wah, saudara, ini bahaya, ya. Banyak orang maunya melakukan kehendaknya sendiri. Banyak orang mau melakukan keinginannya sendiri tanpa perintah daripada Tuhan. Jadi memang ada ayat firman Tuhan bahwa orang-orang itu dilindungi oleh Tuhan. Ada malaikat Allah yang menjaga, yang diperintahkan untuk melindungi. Tetapi soal menjatuhkan diri dari atas, ya saudara, itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita untuk membunuh diri. Ya, kemarin Ibu Gembala cerita ada kisah, ya saudara, seorang sudah mau menikah, ya, besoknya dia mau menikah, ya. Malam, saudara, dia bersama-sama dengan keluarga di atas sebuah hotel lantai 7. Tahu-tahu dia terjun dari atas, ya, dari atas untuk apa? Bunuh diri, ya. Ini namanya apa? Mencobai Tuhan. Ya, tidak Tuhan perintahkan engkau untuk menjatuhkan diri. Yang suruh siapa? Si iblis, saudara. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi kalau saudara dengar, ya, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, itu Tuhan tidak pernah suruh itu, ya. Tetapi si iblis yang menyuruh, ya saudara, ya. Kalau ada orang mau terjun dari jembatan atau dari rumah atau dari mall atau dari hotel atau dari bangunan yang paling tinggi, saudara, ingat baik-baik, Yesus tidak pernah menyuruh. Tuhan tidak pernah menyuruh. Yang menyuruh si iblis, jatuhkanlah dirimu. Sebab ada tertulis, nah dia pakai ayat lagi. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat untuk menatang engkau. Nah, ini jawaban Yesus, ini luar biasa. Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, banyak orang, saudara, dia berpikir Tuhan menyuruh. Tetapi Tuhan tidak pernah menyuruh untuk bunuh diri. Tuhan tidak pernah menyuruh untuk melakukan suatu dosa, ya.
Ada orang saya dapat bisikan Pak di kuping saya, pergi jatuhkan dirimu. Ya saudara, itu iblis. Ya, itu harus ditolak dari dirimu. Ya, ada bisikan, bunuh dia. Wah, itu si iblis. Ada bisikan di telinga saya, di pikiran saya, di hati saya untuk pukulin orang. Wah, itu iblis. Untuk ambil saja curi, itu iblis. Ya, untuk lakukan saja urusan belakangan. Wah, itu setan. Saudara, kita harus benar-benar yakin bahwa itu adalah firman Tuhan. Seperti Yesus katakan di sini, ada firman. Ada firman enggak sebelum engkau melakukan hal tersebut? Ya. Baru-baru ini saya membaca lagi di sebuah berita, ya, ada seorang ibu, ya saudara, dia mau melahirkan, kemudian bayinya meninggal dan ibu itu juga meninggal, ya saudara. Nah, saya pernah melihat, ya, atau menonton sebuah tayangan di mana ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau ada ibu-ibu hamil, ya, dan susah untuk keluar, ibu-ibu hamil itu bisa merangkak dan berkata, Tuhan keluarkan bayi saya. Dan memang kemudian bayi itu keluar. Tapi itu diberitahukan kepada ibu tersebut pada masa itu. Nah, orang yang dengar cerita seperti ini, dia berpikir ini juga bisa terjadi dalam dirinya, ya. Tanpa Tuhan suruh, nggak boleh. Dan ibu ini, saudara-saudara, yang meninggal ini, dia tidak pernah dengar Tuhan suruh. Hanya dengar bahwa ada orang yang mengalami seperti itu. Saudara-saudara, ini bahaya, ya. Kita dengar firman Tuhan, oke, ya, lihat di YouTube, oke. Tetapi kalau itu pengalaman orang lain, belum tentu itu pengalaman untuk kita. Jangan sampai pengalaman orang lain kita langsung tiru, saudara. Kita harus mengikuti yang ada tertulis. Kita harus mengikuti yang ada firman-Nya di situ, ya. Contoh tadi, ya, kalau soal jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, yang tertulis di dalam Alkitab disuruh, enggak ada, saudara. Tetapi kalau di sini dikatakan bahwa Allah telah menyuruh malaikatnya melindungi engkau, itu ada tertulis di kitab Mazmur. Tetapi kalau disuruh menyuruh untuk menjatuhkan diri, enggak ada tertulis. Jadi ini kita harus benar-benar menguasai firman Allah. Maka sebagai orang Kristen kita harus membaca Alkitab, ya. Semua pelayan Tuhan pagi hari ini harus suka baca Alkitab. Amin, saudara. Karena kita akan tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Kalau kita nggak tahu kebenaran, kita ditipu oleh si iblis. Dan Yesus tahu kebenaran, dia berkata ada firman. Karena dia tahu ada firman. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Jadi iblis kalah kalau kita tahu firman. Dan firman kita perkatakan. Dan firman itu akan bekerja. Sehingga firman itu akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi ternyata ibu itu yang meninggal karena melahirkan, ya saudara. Sebelum dia melahirkan, dia merangkak dengan keinginannya sendiri. Tanpa Tuhan perintahkan, akhirnya apa? Meninggal, saudara. Ya, tanpa Tuhan perintahkan, akhirnya meninggal, saudara. Karena itu kita jangan melakukan keinginan kita sendiri, tanpa konfirmasi dari Tuhan. Saya pernah membaca juga sebuah berita, ya. Ada 3 orang penginjil. Mereka menginjil di suatu desa. Dan ketika mereka menginjil suatu desa, mereka harus menyeberangi sungai. Tapi sungai itu lagi banjir dan airnya gede banget, saudara, ya. Airnya gede banget, saudara. Dan mereka berpikir bagaimana kita menyeberangi sungai ini. Dan saudara, tanpa konfirmasi dari Tuhan, tanpa Tuhan yang menyuruh, saudara, tanpa Tuhan yang menyuruh, mereka berkata, Tuhan pasti lindungi kita, Tuhan pasti tolong kita, ayo kita seberangi sungai itu, saudara, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka terjun ke sungai, mereka mau berenang, saudara, tetapi sungai itu lebih deras karena lagi banjir. Dan akhirnya mereka hanyut, besok mati 3-3, saudara, ditemukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyuruh. Karena apa? Melakukan keinginan sendiri. Nah, ini kita harus hati-hati, ya. Seandainya Yesus menuruti si iblis, maka dia jatuh, saudara, mati pasti, walaupun dia itu Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa saya tidak boleh melakukan keinginan sendiri. Ini ada tertulis di dalam firman Allah bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, saya mendengar ada seorang hamba Tuhan, ya.
Dia diperintahkan, begitu dia datang kepada orang yang sakit, orang sakit itu sudah mau mati. Lalu Tuhan berkata kepada dia, suruh dia minum air, ya, angkat air putih, gelas air putih, lalu sambil nyanyi memuji Tuhan, minum, saudara, ya, dan stop semua obat, ya, karena sudah sakit parah, ya, dan tidak bisa disembuhkan. Lalu saudara, hamba Tuhan ini berkata, ayo ibu, ya, minum air gelas, angkat dulu minuman, nyanyi memuliakan Tuhan, lalu minum. Saudara tahu, 3 hari kemudian semua penyakitnya jadi sembuh. Kenapa? Karena dengar dari Tuhan yang memerintahkan. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan yang memerintahkan kita, jangan kita melangkah, saudara. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, baru kita melangkah. Jangan kita mencobai Tuhan Allah. Kalau kita mencobai Tuhan Allah, kita menjadi bahaya, saudara, ya. Nah, kita harus dengar firman Tuhan, kita harus dengar konfirmasi dari orang yang ada di atas kita, orang tua kita, ya, gembala kita, itu harus kita dengar. Kalau orang saja yang di atas kita tidak mau taat, bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Ya, kadang-kadang suara Tuhan itu, saudara, samar-samar kita dengar, dan suara iblis lebih kencang. Dan kalau kita melakukan itu, kita, saudara, mencobai Tuhan Allah. Jangan mencobai Tuhan Allah, ya. Jangan engkau mencobai Tuhanmu. Tetapi, saudara, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi begitu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita akan menjadi orang yang benar. Jadi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, kita perlu dipimpin Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi firman Tuhan harus kita kuasai. Kalau kita hanya dipenuhi Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam hidupku, pulihkan aku. Oh, aku penuh Roh Kudus, aku penuh Roh Kudus. Tetapi enggak tahu firman. Saudara enggak tahu kebenaran, ya. Enggak pernah baca Alkitab, ditipu oleh si iblis. Nah, Yesus kita belajar hari ini. Menurut Lukas, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi Yesus juga tahu firman. Jadi jangan kita hanya mengejar Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tetapi firman kita enggak kuasai. Itu bahaya, saudara. Banyak orang mengejar doa kepenuhan Roh Kudus berhari-hari, saudara. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya bilang bagus. Tetapi firman harus juga dikuasai. Karena kalau orang punya Roh Kudus tanpa ada firman, orang itu menjadi buta. Akhirnya apa? Akhirnya mencobai Tuhan. Tidak tertulis, dia pikir tertulis. Ya, tidak disuruh oleh Tuhan, dia pikir disuruh oleh Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya binasa. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh orang tua, diperintahkan gembala, dikasih tahu oleh orang-orang yang di atas kita, pemimpin-pemimpin kita, iya kita lakukan. Ya, saudara, kenapa? Karena itu kita tahu, oh iya benar, ada firman Tuhan, benar. Tapi kalau kita dikasih tahu juga oleh orang tua atau pemimpin kita, atau bahkan gembala, saudara, ternyata itu melanggar firman Tuhan, juga harus kita tolak. Harus tidak boleh kita lakukan. Tetapi kalau itu untuk kebaikan kita, dan itu ada dasar firman Tuhan, kita lakukan. Karena itu menjadi berkat bagi hidup kita. Amin, saudara. Jadi demikian pagi hari ini kita belajar. Kalau mau dipenuhi dengan Roh Kudus silakan. Tetapi firman Tuhan juga harus menguasai kita. Saya berdoa pagi hari ini semua kita yang di gereja, yang di rumah, suka baca Alkitab, suka merenungkan firman Tuhan, menggali dan menghafal ayat Alkitab. Haleluya. Apalagi di sini kalau yang menghafal ayat Alkitab dapat berkat Tuhan. Haleluya ya. Seperti anak-anak Victory Kids. Dan kayaknya Victory Teen juga mau membaca Alkitab dan menghafal ya. Haleluya. Mulai sekarang yang menghafal dapat berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang mau menghafal ayat Alkitab angkat tangan? Oh semua, haleluya ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, saya mau juga semua yang di rumah juga menghafal ayat Alkitab sehingga sudah tahu kebenaran dan iblis mundur dari kita. Tetapi ingat di dalam ayat 17, iblis mengakhiri semuanya itu, ia mundur dari Yesus, tetapi dia menunggu waktu yang baik. Ini bahaya saudara ya. Iblisnya mundur, dia tunggu waktu yang baik untuk apa? Ternyata dia mencobai bukan hanya sekali, ya, tetapi bisa berkali-kali. Dalam seumur hidup kita, iblis itu menunggu waktu yang baik untuk, saudara,
menghajar kita, mencobai kita. Bukan pada saat kita kuat, tetapi justru pada saat kita lemah. Tetapi orang yang punya firman Tuhan, orang yang punya Roh Kudus, dia akan tetap kokoh, tidak goyah sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pentingnya Roh Kudus dan firman Tuhan di situ. Maka mulailah gali firman Tuhan, mulailah baca firman Tuhan dan minta Roh Kudus memenuhi saudara, dan kita akan tetap menang, menjadi pemenang. Ya, di dalam pencobaan kita menjadi pemenang, melawan iblis kita menjadi pemenang lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya.